Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melanjutkan materi sebelumnya yang sempat terputus ya. Eh, jadi materinya tentang pembahasan kita masih seputar tentang akuntansi manufaktur, di mana misalnya pada contoh kasus ini misalnya ya sesuai dengan daftar harga pokok barang yang dijual yang dimulai tanggal 1 Januari 2021, misalnya inventaris barang jadi sebesar 210.000 dari laporan manufaktur perusahaan, mengetahui penambahan biaya-biaya sebesar 1.450.000 yang dikeluarkan dalam memproduksi barang-barang dalam pabrik selama tahun 2021. Nah, bersamaan dengan gambaran produksi tersebut, maka harga pokok tersedia untuk penjualan ini 1.660.000. Nah, inventaris fisik yang lain untuk barang-barang jadi yang tidak dijual dan masih di tangan yang telah ditempatkan pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, biaya-biaya dari barang tersebut sebesar 530. Nah, dengan mengurangkan inventaris barang jadi akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual, maka harga pokok barang yang dijual itu dihitung sebesar 1.130.000. Nah, dalam daftar harga tersebut dimasukkan pada daftar pendapatan sebagai suatu biaya tahun 2021. Nah, untuk rangkumannya, di mana kategori biaya manufaktur itu sebagaimana pernah dipelajari terdahulu sebelumnya, itu diklasifikasikan sebagai pertama itu bahan mentah, kedua tenaga kerja langsung, ketiga overhead pabrik. Nah, tiga elemen biaya manufaktur tersebut di atas, dalam hal ini bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik itu dikelompokkan dalam perkiraan inventaris pada laporan finansial atau financial statement suatu perusahaan. Nah, daftar neraca atau balance sheet dari suatu industri manufaktur itu biasanya melaporkan tiga inventaris, yaitu pertama inventaris bahan mentah, inventaris barang dalam proses, dan inventaris barang jadi. Nah, tiga sistem yang populer untuk pencatatan dan pelaporan inventaris dalam proses manufaktur itu meliputi pertama sistem periodik, periodical system, yang kedua adalah sistem pesanan pekerjaan yang menggunakan metode perpetual, joint of order system, which use perpetual method. Yang ketiga adalah sistem biaya proses yang juga menggunakan metode perpetual atau the process cost system, which also use perpetual method. Nah, dalam sistem periodik, biaya inventaris itu ditentukan oleh suatu daftar yang rinci dari bagian-bagian inventaris yang ada. Nah, pada penutupan periode akuntansi, apabila inventaris dapat ditentukan hanya oleh suatu perhitungan fisik pada interval tertentu, nah sistem tersebut itu disebut sebagai suatu sistem periodik. Nah, perhitungan harga pokok barang yang dijual dalam suatu industri manufaktur itu, harga pokok barang yang dijual itu dihitung sebagai berikut. Pertama, inventaris barang jadi awal itu ditambah harga pokok barang yang dihasilkan sesuai dengan laporan manufaktur dikurangi inventaris barang jadi akhir. Nah, ini disebut dengan daftar harga pokok barang yang dijual. Nah, inventaris barang jadi adalah suatu aktiva lancar yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan produk suatu perusahaan, termasuk biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Inventaris barang jadi termasuk produk yang sempurna tetapi belum dijual seperti yang dicantumkan dalam tanggal daftar neraca. Jadi laporan manufaktur adalah satu laporan yang digunakan manajemen yang memperlihatkan harga pokok barang yang dihasilkan selama suatu periode, inventaris barang dalam proses awal ditambah biaya manufaktur, bahan mentah yang digunakan, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, dikurangi inventaris barang proses akhir sama dengan harga pokok barang yang dihasilkan selama satu periode. Jadi inventaris barang mentah adalah suatu aktiva lancar yang terdiri dari peralatan dan bahan-bahan langsung untuk digunakan dalam pengolahan suatu produk perusahaan. Jadi daftar overhead pabrik adalah laporan yang menggambarkan seluruh perkiraan overhead pabrik yang terlihat dalam buku besar pembantu, dalam hal ini adalah buku besar pembantu overhead pabrik dengan neracanya. Nah, untuk siklus akuntansinya sendiri, di mana dasar akuntansi satu adalah seleksi data yang relevan untuk dimasukkan dalam sistem akuntansi.
Nah, dasar akuntansi 2 ini pengolahan data dalam suatu sistem akuntansi. Dasar akuntansi 3 adalah merancang laporan finansial dan laporan lainnya. Jadi yang pertama adalah tentang dasar akuntansi pertama itu di mana seleksi data. Kita melakukan observasi atau pengamatan transaksi bisnis yang seperti dibuktikan oleh dokumen sumbernya. Harus ada dokumennya ya. Nah, kita mengamati transaksi apakah ini dimasukkan apa enggak seperti itu. Nah, disertai dengan bukti. Untuk sisi pengolahannya, di mana pencatatan transaksi dalam jurnal menggambarkan rancangan debit kredit, perkiraan ya, perkiraan pegang tersebut. Nah, adalah suatu dasar untuk pengelompokan biaya manufaktur, inventaris bahan mentah, pembelian bahan mentah, inventaris barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, biaya pabrik, dan inventaris barang jadi. Nah, habis itu memasukkan transaksi dari jurnal ke buku besar umum untuk diklasifikasikan lebih jauh. Biasanya itu buku besar pabrik membantu buku besar pabrik pembantu itu digunakan untuk mendukung perkiraan biaya overhead pabrik dalam buku besar umum. Nah, habis itu kita menyiapkan neraca lajur sebagai alat bantunya. Pertama adalah penyiapan neraca saldo, penyusunan pemasukan penyesuaian, penyiapan neraca saldo yang telah diperbaiki, pengorganisasian data, perkiraan untuk menghitung neraca tersisa. Nah, dari laporan manufaktur, harga pokok barang yang dijual, daftar pendapatan ditahan, daftar neraca perincian, prosedur untuk pemindahan ke neraca dan tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan perkiraan lain untuk diperkirakan inventaris lainnya. Masuk kepada tahapan ketiganya, yaitu merancang laporan finansial dan laporan lainnya, di mana setelah melewati dua proses ini, kita menyusun daftar pendapatan di mana dipergunakan oleh manajemen pabrik. Nama daftar pendapatan ditahan digunakan untuk manajemen dan pabrik lainnya. Daftar neraca digunakan oleh manajemen dan pabrik lainnya. Laporan manufaktur hanya digunakan oleh manajemen ya. Perhitungan harga pokok yang dijual hanya digunakan oleh manajemen juga. Daftar web pabrik hanya digunakan oleh manajemen juga. Seperti itu. Jadi penyiapan laporan manufaktur, perhitungan harga pokok barang yang dijual, daftar overhead pabrik, daftar pendapatan yang ditahan, dan daftar neraca dengan neraca lajur sebagai suatu referensi. Nah, memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam jurnal neraca lajur sebagai referensi juga. Habis itu dimasukkan lagi pada jurnal penyesuaian pada buku besar dari jurnal. Habis itu dimasukkan lagi alurnya pada jurnal penutup dalam jurnal dengan neraca lajur referensi. Habis itu dimasukkan lagi pada jurnal penutup pada buku besar dari jurnal dan penyiapan neraca saldo akhir untuk menentukan apakah buku besar dalam neraca percobaan memulai aktivitas pada periode berikutnya. Nah, bagaimana dengan sistem biaya pesanan? Jadi masih dalam pembahasan yang sama tentang akuntansi manufaktur di mana sistem biaya proses dan biaya pesanan. Nah, jadi sistem akuntansi, sistem biaya proses, sistem biaya proses dan biaya pesanan. Jadi sistem akuntansi biaya proses atau cost process accounting system dirancang untuk pengendalian biaya perusahaan yang banyak memproduksi barang-barang. Nah, misalnya ini setiap hari. Nah, penekanan pengendalian dalam perusahaan ini tidak pada pekerja individual atau individual kaleng makanan. Jadi penekanan ditempatkan pada pengendalian proses pengoperasian atau departemen dalam perusahaan pabrik yang banyak memproduksi bagian-bagian mobil. Contoh lain misalnya dapat diorganisasikan ke dalam 4 departemen, yaitu departemen pengebutuhan, departemen penghitungan, departemen perakitan, dan departemen pengecatan. Nah, dalam sistem akuntansi biaya proses, catatan biaya akan digunakan oleh departemen. Nah, 3 elemen biaya, misalnya bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan pabrik ini departemen secara terpisah. Nah, sistem akuntansi biaya pesanan atau job order accounting system itu dirancang untuk pengendalian biaya perusahaan dan produksi barang pesanan yang dipesan individual atau pekerjaan. Misalnya kebiasaan operasi pengecatan mungkin akan menggunakan sistem akuntansi biaya pesanan. Nah, perusahaan akan membuat kapal juga mungkin akan menggunakan sistem akuntansi biaya pesanan pekerjaan. Dalam sistem ini catatan biaya individual dihitung tiap-tiap pekerjaan. Jadi catatan tersebut kemudian
akumulasikan tambahan informasi pada biaya bahan mentah, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik untuk tiap-tiap pihak. Nah, harga penjualan dibandingkan dengan pihak dari pekerja tersebut dan tiga elemen lainnya untuk bahan mentah dan kerja langsung dan overhead pabrik dapat dianalisis untuk tujuan pengendalian dapat digunakan sebagai suatu harga yang akan datang pada masing-masing pekerjaan. Untuk catatan dan transaksi bisnis dan recording bisnis transaction, di mana akuntansi untuk bahan atau akuntansi for material sebagai suatu pembantu buku besar persediaan dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan ya. Pertama adalah memelihara kartu catatan untuk jumlah masing-masing bahan mentah yang tersedia. Itulah bagaimana kartu menunjukkan bahwa persediaan tercapai pada suatu tingkat tertentu. Titik pesanan kembali, di mana suatu pesanan dapat ditempatkan untuk penempatan kembali persediaan. Yang ketiga adalah catatan-catatan tersebut melengkapi tertulis bahwa seluruh bahan mentah yang dibeli digunakan dalam produksi. Nah, jika pabrik membutuhkan bahan mentah, suatu dokumen sumber yang disebut bond permintaan bahan-bahan dibuat untuk memberi otoritas kepada juru tulis gudang dalam memindahkan bahan-bahan ke pabrik. Nah, bentuk kartu permintaan barang dapat dilihat sebagai ilustrasi di dalam ini, di mana kartu buku besar persediaan itu, nah, misalnya dengan berikan pesanan nomor berapa, nama barang, lokasi, dan batas pesanan kembali, jumlah pesanan kembali, nah, penerimaan jumlah unit, B unit, total biaya, jumlah unit, pemakaian ya, dan neraca. Mana ada di dalamnya adalah jumlah unit, terdiri dalam jumlah unit, biaya unitnya, dan total biayanya seperti itu. Nah, untuk jurnal umum yang menunjukkan bahwa persetujuan pemasukan bahan mentah dan persediaan itu, ya, sebagai contoh misalnya pada tanggal Agustus tanggal 18 itu inventaris bahan mentah dan persediaan sebesar 200.000. Ini kan sisi kanannya ada dari sisi jumlah ya. Di mana pada tanggal 18 pembelian bahan mentah persediaan dari JTX dengan syarat 2 dan per 10 N per 30. Nah, di situ pada tanggal 30 inventaris barang dalam proses overhead pabrik ya sebesar 100.000. Nah, ini dijumlahkan ya inventaris bahan mentah dan persediaan itu sebesar 140. Nah, jadi dari ilustrasi jurnal pemasukan yang pertama, pembelian bahan mentah persediaan itu secara kredit. Di mana perkiraan inventaris bahan mentah ini bahan mentah dan persediaan di debit untuk tiap-tiap pembelian. Karena itu keseimbangan perkiraan tetap dijaga. Nah, setiap saat perkiraan maupun perkiraan buku besar pembantu, kartu persediaan dapat ditambah. Contohnya memang jika 200.000 itu terdiri dari pembelian 20 juta ya, 20 juta bagian dari 123 dan 180 juta bagian dari 435, kemudian 20 juta akan dicatat pada kartu persediaan untuk bagian 123 sebagai suatu penambahan dalam kolom penerimaan dan 180 juta untuk dicatat pada kartu persediaan bagian 435 dalam catatan yang sama. Nah, ini contohnya misalnya diperiksa ya, dikeluarkan bentuk permintaan bahannya seperti ini, terdiri dalam nomor perizinan persediaan, deskripsinya, nomor unit, biaya unit, dan total biaya. Jadi setiap saat total seluruh saldo kartu permintaan bahan yang sama dengan saldo perkiraan inventaris bahan mentah dan persediaan bahan dalam buku besar. Nah, misalnya ilustrasi jumlah yang adalah pengeluaran sebesar 140 juta atas bahan mentah dan persediaan ke dalam pabrik dari gudang. Nah, kartu permintaan bahan-bahan akan mendukung dokumen sumber pencatatan ini. Nah, catatan menunjukkan bahwa 100 juta ini atas bahan mentah langsung dikeluarkan untuk pekerjaan produksi. Karena itu perkiraan inventaris barang dalam proses disebutkan sejumlah itu. Nah, apabila persediaan dan bahan tak langsung ini tidak termasuk penggunaan secara langsung dalam industri produk, dikeluarkan perkiraan overhead pabrik adalah di debit. Catatan bahwa overhead pabrik adalah suatu perkiraan sementara, neracanya mungkin menjadi bagian dari inventaris barang dalam proses. Nah, catatan itu juga harus digunakan dalam perkiraan inventaris barang dalam proses. Jadi catatan-catatan itu buku besar pembantu inventaris barang dalam proses adalah kartu biaya pekerjaan atau buku besar biaya pekerjaan. Nah, pada bagian berikutnya adalah bentuk kartu biaya pekerjaan atau kartu halaman buku besar dihitung untuk tiap-tiap pekerjaan karena bahan mentah yang dipesan dan dipindahkan dari gudang untuk digunakan pada pekerjaan, perkiraan inventaris, harga barang,
Nah, pendukung catatan pembantu juga harus digunakan dalam perkiraan inventaris barang dalam proses. Jadi, catatan-catatan pembantu, buku besar pembantu untuk inventaris barang dalam proses adalah kartu biaya pekerjaan atau buku besar biaya pekerjaan. Jadi, pada bagian berikutnya adalah bentuk kartu biaya pekerjaan. Jadi, kartu halaman buku besar itu dihitung untuk tiap pekerjaan. Karena bahan mentah yang dipesan dan dipindahkan dari gudang untuk digunakan pada pekerjaan, perkiraan inventaris barang dalam proses itu didebet dan diperkirakan inventaris bahan mentah dan persediaan itu dikredit. Jadi setiap saat inventaris barang dalam proses itu didebet untuk bahan-bahan yang digunakan, kartu biaya pekerjaan yang telah disediakan digunakan untuk mencatat penggunaan bahan-bahan. Kolom pertama pada kartu biaya pekerjaan menunjukkan jumlah rupiah dari bahan yang digunakan dalam referensi biasanya berisi jumlah pesanan bahan. Nah, seperti ini bentuk dari kartu biaya pekerjaan, ya. Misalnya pekerjaan nomor tanggal dimulainya, tanggal penyelesaian, tanggal pengakhirannya, ya. Bahan mentah, jumlahnya, tenaga kerjanya, jumlah berapa, overhead pabrik berapa, total biaya pekerjaan, bahan mentah, tenaga kerja langsung, harga penjualan. Ini untuk contoh kartu biaya pekerjaan. Nah, untuk akuntansi untuk tenaga kerja langsung atau akuntansi for direct labor, di mana elemen biaya yang kedua ini tenaga kerja langsung sementara dikelompokkan pekerjaan yang disebut daftar upah tenaga kerja. Nah, contohnya daftar upah tenaga kerja itu 500.000, 500 juta, ya. Jadi dari beban pajak utang 40 juta, gaji yang masih harus dibayar sebanyak yang 460 juta. Nah, perkiraan daftar upah tenaga kerja meliputi biaya tenaga kerja langsung maupun biaya tenaga kerja tak langsung tenaga kerja penyelesaian yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan dan overhead pabrik. Oleh karena itu, daftar upah tenaga kerja pula kerja perlu dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam dua kategori tenaga kerja. Nah, contohnya misalnya inventaris barang dalam proses itu 400 juta, overhead pabrik sebanyak 100.000 juta, ya. Daftar upah tenaga kerja itu sebesar neraca ke daftaran, jadi menjadi not biaya tenaga kerja jumlah 4 juta. Oleh karena itu, jumlah ini langsung jadi perkiraan. Jadi setiap waktu perkiraan inventaris barang dalam proses itu didebet untuk tenaga kerja langsung, di mana kartu biaya pekerjaan pendukung harus disesuaikan dengan biaya tenaga kerja tidak langsung dimasukkan pada kartu biaya pekerjaan dari pekerjaan yang dimasukkan. Misalnya sejumlah 400 juta ini biaya tenaga kerja telah digunakan sebesar 100 juta dari tenaga kerja langsung untuk pekerjaan 241. Sebanyak 50 juta tenaga kerja langsung untuk pekerjaan 244 sebanyak 250 juta tenaga kerja langsung untuk pekerjaan yang 600. Nah, dalam hal ini setiap jumlah akan dimasukkan dalam satu pekerjaan seperti contoh di atas. Nah, berikutnya adalah untuk akuntansi untuk overhead pabrik atau accounting for factory overhead. Jadi perkiraan digunakan untuk mengelompokkan biaya overhead sebelum menjadi bagian dari inventaris barang dalam proses. Jadi perkiraan overhead pabrik itu didebet untuk yang pertama adalah seluruh persediaan bahan-bahan tidak langsung yang dipakai seluruh persediaan bahan-bahan tidak langsung yang dipakai dalam pabrik. Yang kedua adalah seluruh biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga adalah seluruh bagian overhead pabrik yang lain, penyusutan asuransi pabrik, pajak pabrik, dan sebagainya. Jadi seperti bagian overhead pabrik lain yang dikeluarkan, perkiraan overhead pabrik di debit dan kas, utang dagang, penyusutan akumulasi, atau beberapa perkiraan yang lain di kredit tergantung pada bagian pada keadaannya. Nah, jadi sebagian besar perusahaan juga membuat catatan pada sebuah buku besar pembantu untuk overhead pabrik
di mana buku besar tersebut hanya memiliki satu halaman buku besar untuk tiap-tiap jenis overhead. Jika perkiraan overhead pabrik dalam buku besar umum di debit, perkiraan buku besar membantu juga di debit untuk membuat catatan komposisi overhead secara rinci. Bahwa perkiraan overhead pabrik di kredit di kredit dan perkiraan inventaris barang yang dalam proses itu di debit untuk memindahkan biaya overhead pabrik ke dalam barang dalam proses. Jadi ayat jurnal dibuat untuk mencatat pemindahan ini sebagai berikut ya. Misalnya inventaris tanggal 25 Agustus ya 2005 inventaris barang dalam proses sebesar 300.000, di mana overhead pabrik untuk pembebanan overhead pabrik pada pekerjaan sebesar 300.000. Jadi proses pemindahan overhead untuk barang dalam proses biasanya dibuat menurut taksiran dasar karena manajemen tidak dapat menunggu sampai akhir periode, yaitu seluruh biaya overhead benar-benar dikeluarkan dan dicatat. Nah, kartu biaya pekerjaan harus disusun secara harian agar seluruh biaya dapat dikendalikan secara efektif. Contohnya misalnya beberapa pekerjaan telah diselesaikan dalam pabrik setiap hari. Nah, total biaya dan dari tiap-tiap pekerjaan tersebut harus diketahui sebelum semua biaya overhead dicatat pada bulan yang bersangkutan, misalnya biaya listrik. Nah, salah satu cara yang biasa digunakan untuk menaksir overhead yang dibebankan pada pekerjaan-pekerjaan dapat diilustrasikan dengan contoh sebagai berikut. Misalnya, anggap bahwa perusahaan bermaksud mengeluarkan 500.000 untuk biaya tenaga kerja langsung dalam mengerjakan pekerjaan untuk suatu periode akuntansi yang sedang berjalan. Nah, ilustrasi menggambarkan estimasi yang terbaik yang dapat dibuat oleh manajemen. Hal ini didasarkan pada informasi mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan dan biaya mengeluarkan dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, misalkan bahwa perusahaan bermaksud untuk mengeluarkan sebesar 400.000 untuk biaya overhead pabrik selama periode yang sama. Hal ini juga merupakan estimasi manajemen yang terbaik. Nah, jika estimasi tersebut wajar, maka dapat diputuskan bahwa untuk setiap rupiah dari tenaga kerja langsung, itu dikasih biaya overhead pabrik sebesar 80%. Artinya biaya overhead pabrik diharapkan sebesar 80% ini dari biaya tenaga kerja langsung dengan bentuk persamaan sebagai berikut. Overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik yang ditaksir dikali 100% dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung yang ditaksir. Misalnya sebesar 400.000 dikali 100% diper 500.000 sama dengan 80%. Nah, overhead pabrik digunakan sebagai dasar untuk memindahkan overhead pabrik ke barang dalam proses dan untuk tertib biaya pekerjaan. Contoh, jika total biaya tenaga kerja langsung setiap hari adalah 10.000. Selanjutnya, overhead pabrik ditaksir sebesar 8.000 atau 8%, 80% dari 10.000. Nah, pembukuan akan didebet untuk inventaris barang dalam proses dan untuk kartu biaya pekerjaan RP 8.000 dan dikredit sebagai overhead pabrik. Nah, beberapa perusahaan juga mengkalkulasikan biaya tenaga kerja langsung untuk pekerjaan harian sehingga angka biaya yang paling akhir dapat digunakan untuk nah, periode akuntansi ya. Estimasi benar-benar pada akhir periode akuntansi, jika estimasi benar maka pada kolom debit diperkirakan overhead pabrik akan berjumlah 400.000. Nah, overhead aktual yang dikeluarkan pada kolom kredit diperkirakan overhead pabrik juga akan sebesar 400.000. Nah, ini dikalkulasikan sebagai 80% dari 500.000 biaya tenaga kerja langsung. Nah, tentu estimasi akan berbeda dari waktu ke waktu. Ini saja ya materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan membuat rangkuman terkait ini seperti biasa untuk WhatsApp kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf materinya sedikit karena saya juga memiliki pekerjaan yang lain yang penting juga. Nanti materinya saya maksimalkan, akan saya kirimkan materi PowerPoint terkait materi ini sebagai penambah referensi saudara-saudara. Baik, itu saja ya kesempatan materi kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.